hal yang perlu dibuang agar banyak uang. Ya, kita kadang harus membuang sesuatu ya, agar kita ini banyak berlimpah uang dan kita bisa mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, tak jarang juga orang yang mungkin berpikirnya, aduh sayang banget nih sesuatu yang dibuang. Namun yang dibuang ini apa? Nanti kita jelaskan. Yang jelas, ini bukan sebuah barang ya. Yang dibuang ini bukan sebuah barang, tapi sesuatu yang ini sebenarnya adalah sebuah penghambat. Dan teman-teman bisa melakukannya kapan aja, di mana aja, dan bisa dimulai dari saat ini. Jadi teman-teman mungkin bisa mendapatkan perubahan dalam hidupnya ketika sudah melakukan hal ini ya. Jadi membuang ini, teman-teman akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Ada sesuatu yang memang harus kita buang dari kehidupan kita, dan itu biar menjadikan diri kita ini orang yang berkelimpahan, apalagi soal keuangan atau hal-hal lain. Kita punya cita-cita, namun kadang kita ini ada sesuatu yang nggak bisa lepas, dan itu justru akan menggerogoti kita. Itu akan menjadikan diri kita ini semacam terbelenggu atau kita memiliki rintangan. Jadi kayak kita terbatas banget. Jadi kayak ada limitnya gitu. Jadi bagaimana caranya biar yang namanya hal ini itu bisa kita kesampingkan dan kita menjadi orang yang makin berkelimpahan. Di video kali ini kita bahas bareng ya, apa itu yang membuat diri kita memiliki limit atau batasan ketika kita ingin menjadi orang yang berkelimpahan, apalagi soal uang. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Nah, ini bukan yang harus dibuang ya, tapi harus dilakukan. Untuk yang poin pertama ini adalah introspeksi diri. Lakukan introspeksi mendalam untuk mengidentifikasi keyakinan atau pikiran negatif terkait uang yang mungkin Anda miliki. Pertanyakan asumsi-asumsi atau pola pikir yang dapat membatasi keberlimpahan. Sadari apakah ada pengalaman masa lalu atau kondisi keluarga yang mungkin telah membentuk pandangan negatif terhadap uang. Nah, kita perlu introspeksi ya, atau kita evaluasi diri kita. Apakah kita memiliki cara pandang ketika mungkin kita masih kecil, kita ditanamkan bahwa uang itu sesuatu yang susah dicari, atau uang itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk didapatkan, atau berbagai hal negatif soal uang yang mungkin tertanam dari siapapun ya, mungkin pengasuh kita, mungkin orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Itu akan menjadi sebuah pengalaman empiris yang bisa tertanam pada pikiran bawah sadar kita, dan itu menjadi sebuah ya asumsi yang menjadi kenyataan karena kita udah tertanam sejak kecil, kita udah tertanam di masa lalu. Mungkin kita punya pengalaman pahit juga soal uang atau apapun lah yang itu merupakan penghambat. Dari situ mau nggak mau kita harus melakukan evaluasi dan kita merubahnya. Jadi hal ini yang perlu dibuang salah satunya ya. Jadi asumsi negatif soal uang itu harus kita buang. Tadi saya udah bilang kan, yang dibuang itu bukan barang. Hal ini adalah yaitu tadi bagaimana cara pandang kita ya terhadap uang, atau asumsi kita atau anggapan kita soal uang, atau pengalaman-pengalaman empiris yang udah tertanam sejak kita kecil ataupun kita remaja, yang dari situ kita melihat kehidupan kita itu kok susah atau orang lain juga susah, terus kita beranggapan bahwa oh iya ya, uang itu ternyata sebuah masalah, uang itu susah didapatkan, dan uang itu bukan milik orang-orang seperti saya. Uang itu hanya milik orang-orang tertentu yang memang sudah terpilih. Nah, kenapa kita nggak jadi orang terpilih aja? Nah, dari situ kita harus merubahnya, buang pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi kita rubah dengan hal-hal yang baru. Dan kita lanjut di poin kedua, masih nyambung dengan poin pertama, perubahan pola pikir. Setelah mengidentifikasi blokade keuangan, kerjakan untuk menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif. Misalnya, jika Anda berpikir bahwa uang susah didapat, Anda harus merubahnya menjadi saya mampu menciptakan keberlimpahan dalam hidup saya. Fokus pada pola pikir yang mendukung keberlimpahan dan buang jauh-jauh pemikiran negatif. Sebenarnya di video ini poin utamanya adalah kita harus membuang yang namanya blokade
diri kita soal uang. Blokade ini bisa dari ya itu tadi ya, kayak pengalaman masa lalu, mungkin kita jadi orang yang memiliki pemahaman bahwa uang itu susah, uang itu sulit untuk didapatkan, uang itu sumber masalah dan lain-lainnya. Maka kita harus merubahnya dan kita harus menjadikan diri kita ini orang yang memang benar-benar mudah untuk mendapatkan uang atau didatangi uang. Terus apapun yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang selalu menghasilkan uang dengan nilai yang sangat luar biasa. Karena ketika kita memiliki pemikiran yang negatif soal uang, kita memiliki pemikiran yang positif soal uang, sama-sama berpikir, capeknya sama, prosesnya sama. Hanya saja biasanya totalitas itu malah ke hal negatifnya. Jadi hal positifnya ini kayak ntar aja deh, itu nggak penting, atau wah mana mungkin. Jadi timbul keraguan, atau kita ini membuat diri kita ini memiliki blok atau blokade mental kita itu soal kemudahan uang itu untuk datang. Hanya saja ya, proses memang beda-beda tiap orang. Ada yang cepat, ada yang enggak. Ya belum tentu loh. Kalau saat ini Anda ini sedang macet soal keuangan, belum tentu besok atau hari berikutnya itu macet juga, belum tentu. Terus orang lain yang hari ini lancar-lancar aja, duitnya banyak, belum tentu besok akan lancar juga. Kenapa? Ada prosesnya. Beda pemikiran, beda pola pikir, itu menentukan juga bagaimana perilaku uang itu ke kita. Nah, itu yang teman-teman harus selalu koreksi ya. Rubah pola pikir negatif soal uang ini, dirubah jadi sesuatu yang positif, bahwa uang itu adalah sebuah kemudahan dan uang itu adalah sesuatu yang selalu datang dengan mudahnya, dan uang itu datang dengan menyenangkan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan akan mendatangkan uang. Dan kita lanjut di poin ketiga, visualisasi penghapusan blokade. Gunakan visualisasi untuk membayangkan diri Anda secara aktif menghapus blokade keuangan. Visualisasikan diri Anda melepaskan beban pikiran negatif terkait uang dan membuka diri untuk menerima keberlimpahan. Rasakan kelegaan dan kebahagiaan yang datang dengan melepaskan blokade tersebut. Jadi blokade ini bisa kita bongkar ya dengan yang namanya mind cleansing. Nah, bagaimana sih caranya mind cleansing? Saya akan buatkan panduan untuk mind cleansing. Kita melepas blokade soal keuangan dengan visualisasi bagaimana kita melepas semuanya. Terus biar kita merasakan bagaimana leganya ketika blokade-blokade itu sudah keluar. Kalau ada yang mau silahkan tulis di kolom komentar. Terus teman-teman juga yang belum subscribe, biar nggak ketinggalan silahkan subscribe. Namun ada syaratnya ya, bagaimana biar saya membuatkan yang namanya mind cleansing ya, panduannya biar Anda bisa terlepas dari blokade soal keuangan. Nah ini syaratnya gampang banget. Saya menunggu video ini 10.000 views. Jadi kalau ini udah penontonnya 10.000 minimal, saya akan buatkan itu yang namanya bagaimana kita membersihkan diri kita dari blokade-blokade yang itu menghambat kita soal keuangan. Jadi itulah syaratnya. Saya akan membuatkan. Anda nggak perlu bayar, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi. Wah ini mesti gimana nih, belajar bayar berapa, terus ikut kelasnya berapa. Saya nggak buka kelas dan saya nggak berbayar ya ketika saya membagikan. Ini memang benar-benar biar teman-teman ini bisa berubah dalam kehidupannya. Jadi teman-teman silahkan nih share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau 10.000 views, saya buatkan panduannya yang Anda bisa gunakan bagaimana melepaskan energi negatif, bagaimana melepaskan blokade yang ada pada diri Anda yang itu menghambat soal keuangan. Ini kalau Anda ya misalkan mau ikut kelas saya ya, kalau saya masih buka dan saya masih mau untuk membukanya, satu orang itu lebih dari 6 juta untuk ikut yang namanya bagaimana melepaskan diri dari mungkin belenggu yang kita nggak mengerti. Kenapa sih hidup gue begini, kenapa begitu, terus bagaimana melepaskannya. Terus ada orang lain yang jadi blocking, itu bagaimana kita melepaskannya sedangkan diri kita nggak tahu orang itu siapa. Itu udah jutaan ya. Jadi share video ini sebanyak-banyaknya biar saya buatkan itu nanti panduannya dan teman-teman bisa pelajari langsung. Nah enak kan, udah harganya nggak perlu bayar, dapat ilmu yang sangat luar biasa, dan belum tentu Anda ikut yang kelas-kelas berbayar akan ada pelajaran seperti ini. Dan kita lanjut di poin keempat, afirmasi positif yang spesifik. Rancang afirmasi positif yang sangat spesifik dan relevan dengan blokade keuangan yang Anda hadapi. Misalnya, jika Anda memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa
saya tidak pantas mendapatkan banyak uang. Anda harus merubah menjadi saya pantas dan mampu mencapai keberlimpahan finansial dalam hidup saya. Ucapkan afirmasi ini secara teratur dengan keyakinan yang maksimal. Ya, jadi afirmasi juga salah satunya kita bisa terlepas ya dari yang namanya blokade. Jadi blokade-blokade ini banyak banget dan itu sebenarnya bisa datang murni dari anggapan kita sendiri atau asumsi kita sendiri, itu bisa juga datang dari pengaruh luar. Nah, ini kita belum bahas bagaimana nih inner parts itu bisa tercipta ya, yang dari eksternal ya. Kalau dari internal itu sebenarnya mudah banget, tinggal kita merubahnya. Tapi kalau dari eksternal itu biasanya kita nggak menyadarinya, tiba-tiba itu ada dan menjadi sebuah penghambat dalam hidup kita. Itu sesuatu yang berbahaya sebenarnya kalau kita nggak menyadarinya. Makanya apa? Ada orang yang hidupnya gitu-gitu terus nggak ada perubahan bertahun-tahun, ya itu karena itu tadi adanya yang namanya blokade atau mungkin penanaman inner parts yang itu negatif yang datang dari faktor eksternal. Jadi itu datang secara nggak sengaja, entah dari mana ya, kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu, pikiran bawah sadar kita membuat sebuah ya mungkin respon yang sebenarnya negatif, tapi itu juga dijadikan sebuah permintaan. Jadi efeknya kemana? Ya ke kehidupan Anda. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya kita menerima informasi, karena jutaan informasi masuk ke dalam diri kita itu banyak banget dan itu bisa menjadi sebuah hambatan juga nantinya ya. Dan kita lanjut di poin kelima, tindakan positif dan konsisten. Law of Attraction juga melibatkan tindakan positif yang sesuai dengan tujuan keuangan. Identifikasi langkah-langkah kecil yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan situasi keuangan Anda dan lakukan secara konsisten. Tindakan positif membantu memperkuat keyakinan diri dan membuka pintu untuk energi positif terkait uang. Ya, sebenarnya ada bahasan juga ya di video ya. Entah mana saya lupa juga. Jadi kita harus konsisten dan positif, dan kita harus berani memulai dari hal yang kecil dulu. Kita memulai nggak harus kita keluar rumah, kita nggak harus cari ke sana kemari, tapi mulailah dari apa yang Anda miliki. Manfaatkan apa yang sudah ada. Baru dari situ kita kembangkan lagi ya. Kita kembangkan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan itu jauh lebih hebat lagi. Ketika kita udah melakukannya, maka apa? Ya kita tinggal menyempurnakan aja. Oh, ini kurang ini. Dan kita udah punya dasarnya, ya sudah kita kembangkan lagi. Itu jauh lebih efektif dan itu jauh lebih besar. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk memulai sesuatu dari hal yang kecil, dan itu nanti teman-teman bisa kembangkan lagi. Dan buatlah itu semaksimal mungkin teman-teman menggunakan kecintaan dalam menjalaninya. Kita harus menjalani sesuatu dengan penuh keyakinan. Kalau kita sendiri nggak yakin, bagaimana pikiran bawah sadar kita itu akan menerangkan bahwa oh iya, ini kehidupanku seperti ini. Kalau kita masih ragu, ya kita nggak akan pernah mencapai apa yang menjadi impian kita. Jadi mau nggak mau kita harus jadi orang yang berani memulai, entah itu dari hal yang kecil atau kita mau langsung yang besar kalau kita udah siap. Tapi kalau belum siap, mulai aja dulu. Pokoknya kita udah berani memulai, kita berani melangkah, dan perubahan pasti akan terjadi. Sukses berkelimpahan.